Hai hai hai, kembali di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang booming akhir-akhir ini dan kondisi perpolitikan di negara kita saat ini. Pertama, kita akan membahas tentang berita kasus COVID-19 di DPR mencapai 105 orang per 23 Juni 2021. Saat ini, dunia sedang diresahkan dengan wabah COVID-19. Berbagai sektor mulai dari ekonomi, wisata, manufaktur, dan lain-lain akan sangat terdampak bila penanganan pandemi COVID-19 tidak ditangani dengan baik dan tepat. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil kebijakan yang baik dan membangun wacana publik yang sesuai di tengah situasi darurat seperti sekarang. Dikutip dari Kompas.com, Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan kemudian berimbas pada perekonomian. Kasus positif COVID-19 di lingkungan DPR RI mengalami kenaikan. Tercatat, data per Rabu 23 Juni 2021, sudah ada 105 yang terkonfirmasi terpapar virus corona. Hal ini disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Adapun yang terpapar COVID-19 terdiri dari DPR, staf ASN, tenaga ahli, hingga PAMDAL yang berada di lingkungan parlemen. Indra menyatakan, pihaknya masih terus melakukan tracing, termasuk di kompleks perumahan DPR, di mana ditemukan petugas kebersihan juga terkonfirmasi COVID-19. Selain itu, Indra menyatakan, terdapat 2 komisi di DPR RI yang melakukan lockdown, yakni Komisi 7 dan Komisi 8. Komisi yang melakukan penundaan rapat atau menggunakan bahasa lockdown itu ya per hari ini hanya 2, Komisi 7 dan 8. Sedangkan Komisi 1 sudah akan mulai kembali rapat-rapat karena ada beberapa agenda sesuai dengan siklus anggaran di masa sidang ini. Komisi-komisi harus menyelesaikan tugas pembahasan anggaran, kata dia. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Ivan Darmawan, menuturkan bahwa pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk mengatasinya. Sehingga dampak terjadi di berbagai sektor, multisektor, bukan hanya terjadi di krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan. Menurutnya, pandemi ini merupakan suatu krisis yang memang harus ditanggulangi. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, pemerintah dinilai sering kali terburu-buru dan salah arah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah di awal-awal pandemi malah menggenjot sektor pariwisata dan mengendorse influencer untuk mendatangkan wisatawan. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah menganggarkan 72 miliar rupiah untuk membayar jasa influencer dan promosi media demi mengenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona. Influencer dan promosi media digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar 298,5 miliar rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Menurut Ivan, ada pula keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Dari perspektif hukum, awalnya pemerintah menerapkan kebijakan darurat kesehatan masyarakat pada Maret 2020, dan yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Namun, pada April 2020, pemerintah justru menerapkan kebijakan mengenai darurat kebencanaan nasional dan menunjuk BNPB sebagai leading sektor. Selain dari segi perspektif hukum, pemerintah juga dianggap lalai dari perspektif pemerintahan. Menurut Ivan, ketika sudah berstatus darurat, maka harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika ini adalah keadaan darurat, maka kebijakannya harus sesuai dengan penanggulangan bencana darurat. Sayangnya,
Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, pemerintah pusat dan daerah mengalami ketidaksinkronan satu sama lain. Ivan juga mengatakan bahwa kepercayaan dari masyarakat itu sangat penting untuk pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Dengan begitu, rakyat akan menjadi tenang, tidak cemas, tidak khawatir, dan dapat bersama-sama menanggulangi dampak yang ditimbulkan dengan tertib. Dikutip dari liputan6.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa saat ini Indonesia belum terbebas dari pandemi COVID-19. Menurut dia, Indonesia masih dalam situasi luar biasa atau extraordinary yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan kebijakan. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran dan kepala daerah untuk menyatukan frekuensi dalam menangani pandemi COVID-19. Terlebih saat ini, kasus virus corona di Indonesia tengah melonjak drastis pasca libur Lebaran 2021. Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah extraordinary sejak COVID-19 masuk Indonesia pada Maret 2020. Salah satunya merombak anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan memfokuskan dengan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan. Dia mengatakan, pelebaran defisit dilakukan pemerintah karena kebutuhan belanja negara semakin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian. Padahal saat itu pendapatan negara mengalami penurunan. Kemudian dikutip dari Detik News, pada Rabu 22 April 2020, BNPB ulas proses penanganan wabah virus corona di Indonesia. Mengulas proses penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia, begini proses penanganannya. BNPB Kemudian ada isu kepulangan WNI di Wuhan ke Indonesia. Kemudian tanggal 28 Januari, karena ada desakan, kita adakan rapat. Inilah kita tetapkan status darurat bencana. Waktu itu waktunya sebulan, kemudian diperpanjang sampai Mei. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Agus Wibowo dalam sebuah diskusi bertajuk Satu Asa Lawan COVID-19 yang digelar secara virtual oleh lembaga survei Kedai Kopi pada Rabu 22 April 2020. Wabah COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 dipercaya berdampak pada berbagai dimensi kehidupan personal ataupun kolektif umat manusia secara global, tak terkecuali di Indonesia. Selain berdampak langsung pada kesehatan, COVID-19 juga telah membuat kondisi ekonomi Indonesia mengalami anjlok. Indonesia secara resmi mengalami resesi sejak kuartal ketiga 2020. Dalam perspektif ekonomi politik, anjloknya ekonomi nasional biasanya berdampak negatif pada kehidupan politik sebuah negara bangsa. Sebaliknya, kondisi politik nasional juga akan berdampak langsung terhadap prospek kebangkitan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk dikaji lebih jauh sejauh mana resesi ekonomi akibat wabah COVID-19 ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Sejauh mana kondisi politik nasional saat ini terhadap prospek kebangkitan ekonomi nasional. Merujuk pada data-data empiris yang ada, kondisi resesi ekonomi akibat COVID-19 yang memang telah mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara. Studi dari VDEM, lembaga independen mengamati perubahan perilaku dan
Sejauh ini demokrasi Indonesia masih cukup stabil di tengah beratnya upaya penanganan wabah dan resesi. Pemerintah dan masyarakat Indonesia masih mampu menjaga elemen-elemen dasar demokrasi, seperti kebebasan berbicara, terlaksananya pilkada secara bebas dan demokratis, dan pers yang relatif bebas. Data-data riset opini publik nasional yang dikumpulkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) selama periode pandemi Maret sampai Desember 2020 mengonfirmasi hal tersebut. Secara ringkas, data-data politik Indonesia menggambarkan optimisme. Hingga akhir 2020, tidak terlihat ada risiko politik yang benar-benar mengancam legitimasi politik pemerintah dan menurunnya kondisi keamanan secara drastis. Stabilitas politik yang relatif baik memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengakselerasi kebangkitan ekonomi nasional pada 2021. Sentimen publik atas kondisi resesi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi krisis 1998. Pada 1998, penyebabnya ialah aktor-aktor ekonomi eksternal. Dampak paling berat dialami perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kewajiban utang ke pihak eksternal. Sedangkan pelaku ekonomi mikro dan kecil relatif lebih stabil. Bahkan, pelaku usaha mikro menjadi sumber kekuatan yang menopang ketahanan ekonomi nasional. Saat ini, dampak paling besar justru dirasakan kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini terjadi karena keputusan yang dibuat di dalam negeri sendiri yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penghentian paksa kegiatan ekonomi telah menyebabkan penurunan kondisi ekonomi masyarakat secara cepat. Ini tercermin dari penilaian warga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional yang turun secara dalam. Bahkan, persepsi negatif publik pada kondisi ekonomi nasional sekarang ialah yang paling negatif sepanjang Republik mengalami reformasi. Sekitar 79% warga menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sentimen negatif atas ekonomi nasional. Sentimen negatif atas ekonomi nasional ini menurun daripada dengan masa-masa awal pandemi yang mencapai 92% pada 12-16 Mei 2020, tapi masih sangat tinggi. Namun, meskipun ekonomi masih berat, sekarang publik secara umum optimistis dengan ekonomi nasional setahun ke depan. Warga secara umum masih memiliki harapan cukup besar akan ada perbaikan kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Survei pada akhir Desember 2020 menunjukkan lebih banyak warga yang menilai ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik atau jauh lebih baik. 53% jika dibandingkan dengan yang menilai akan menjadi lebih buruk atau jauh lebih buruk, yang mendapat persentase sekitar 15%. Optimisme warga ini menguat ketimbang hasil survei 7 bulan sebelumnya, yaitu pada 5-6 Mei 2020. Yakni yang merasa optimistis hanya 27%. Ini konsisten dengan kenyataan bahwa meskipun masih negatif, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 lebih baik dari kuartal 2 2020 dan diperkirakan akan kembali membaik di kuartal 4 2020 dan 2021. Modal politik untuk bangkit kondisi ekonomi yang cukup berat selama 2020 tidak menurunkan kualitas demokrasi dan iklim politik nasional. Ini terlihat dari sejumlah indikator. Indikator pertama, sentimen publik terhadap arah negara bangsa. Mayoritas masih menilai bahwa negara bangsa sedang berjalan ke arah yang benar. Ini merupakan modal legitimasi paling besar yang sangat dibutuhkan pemerintah. Penilaian ini sempat turun pada awal Oktober 2020 hingga mencapai 45%. Angka ini terendah dalam 10 tahun terakhir. Penurunan ini terjadi akibat aksi demonstrasi di sejumlah wilayah terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Namun, sentimen positif warga perlahan pulih hingga akhir Desember 2020, yaitu sekitar 65%. Kedua, penilaian atas kondisi politik dan keamanan nasional yang relatif positif, meski mengalami fluktuasi. Dalam survei terakhir, warga yang menilai baik atau sangat baik
atas kondisi politik nasional sekitar 33%, yang menilai buruk dan sangat buruk sekitar 29% dan 27% menilai sedang. Ini berarti kondisi politik berjalan secara wajar dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Sementara itu, dalam masalah keamanan warga umumnya 60%. Sementara itu, dalam masalah keamanan, warga umumnya mempunyai persentase 60%, menilai kondisi keamanan nasional sekarang dalam keadaan baik atau sangat baik. Ini menandakan bahwa meskipun masih ada sejumlah peristiwa kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia, mayoritas warga Indonesia merasakan stabilitas di dalam masyarakat dan tidak merasakan adanya ancaman serius bagi keselamatan diri dan masyarakatnya. Ketiga, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi, sebanyak 74% warga mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ini angka approval rating yang cukup tinggi di tengah pandemi dan resesi ekonomi. Bahkan 75% warga masih percaya bahwa Presiden Jokowi akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi. Tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap Presiden yang cukup tinggi pada akhir 2020 ini ialah modal politik penting untuk 2021. Dengan modal politik seperti ini, Presiden akan memperoleh dukungan publik yang sangat kuat untuk mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan penting terkait dengan penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021. Prospek 2021, wabah COVID-19 menghantam kita sebagai negara dan bangsa. Namun, warga pada umumnya masih positif dalam menilai arah perjalanan bangsa dan merasa optimistis dengan kondisi ekonomi setahun ke depan. Kebangkitan ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan stabilitas politik yang cukup. Data-data politik 2020 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia cukup lihat dan lentur untuk beradaptasi dengan situasi. Tantangannya ialah sejauh mana partai-partai politik di dalam koalisi bisa berturut memperkuat iklim politik supaya lebih kondusif. Sejumlah kebijakan terobosan di sektor ekonomi seperti UU Cipta Kerja membutuhkan prasyarat stabilitas politik yang kuat. Di sini peran partai politik semakin menjadi sentral. Dari sisi kinerja pemerintah, publik cukup optimistis. Mayoritas warga merasa puas dengan kinerja pemerintah dan percaya pemerintah akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat COVID-19. Ini modal politik yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya ke depan. Publik umumnya masih menaruh harapannya besar kepada pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ekonomi yang sangat berat saat ini. Peta kekuatan partai politik dan sentimen publik terhadap prospek kepemimpinan nasional diperkirakan masih akan terus berubah. Perubahan sikap dan kecenderungan